disiplin ilmu yang khas. Standarisasinya tidak boleh diterapkan ke ilmu yang lain kecuali yang sesuai. Dalam bab Al-Quran saja tidak bisa diterapkan. Oke? Apalagi untuk talqin zikir. Itu udah beda langit dan bumi ilmunya. Siang malam bedanya. Maka tolong bagi para kritikus hadis, jangan pakai standar itu. Kalau pakai standar itu, kita akan meninggalkan Al-Quran yang kita baca hari ini. Ya. Terus pakai standar apa? Ahli zikir. Ahli zikir ini boleh kita sebut ahli tasawuf, ahli tarekat. Malu ya, takut ya sebut tarekat ya. Orang hari ini malu nyebut tasawuf. Ya, masjid ini kayaknya udah insaf ini. Insya Allah ya. Saya di mana-mana itu dipesenin sama pengurusnya. Di sini enggak ya. Ustaz, jangan sebut-sebut tasawuf, Ustaz. Kenapa? Jamaah sensitif. Loh, jamaah ikut Ustaz atau Ustaz ikut jamaah? Bengong pengurusnya. Ya. Loh, kalau antum begitu, kapan jamaah naik pangkat? Ya? Kapan jamaah naik makom? Gitu-gitu aja ntar. Ya. Jadi saya menghimbau kepada semua pengurus masjid, kajian tasawuf dijadikan kurikulum. Kalau nggak masjid rame terus Pak. Masalah Sayyidina rame, zikir keras rame, cuma kunut rame. Itu ada imam yang ditonjok kunut, karena nggak ada tasawuf di situ. Tasawuf itu intinya akhlak. Akhlak itu nggak mungkin kalau orang nggak adil dengan dirinya. Orang adil dengan dirinya baru muncul ketenangan di kolbu. Kalau udah tenang nggak mungkin nonjok orang. Ya. Ini cuma masalah kunut. Apalagi kalau imamnya zikir keras, oh bisa diteriak-teriakin ntar. Bapak saudara makan Allah. Jadi standarnya ahli fikih itu beda lagi. Standarnya ahli hadis beda lagi. Standarnya ahli Quran beda lagi. Standar ahli tasawuf, ahli tarekat yang mereka sebut gurunya dengan mursyid, itu standarnya khas. Apa standarnya? Ayyakuna wasilan ilallah. Ilmunya nyampe kepada Allah. Rasa bertuhannya sahih, bukan rasa-rasa setan. Ya. Rasanya itu murni. Nah, ini yang kemudian mereka transfer kepada muridnya. Mereka dapat dari gurunya. Gurunya dapat dari gurunya. Bersambunglah rasa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka nggak puas. Dihantamlah sanad zikir, yaitu Al-Hasan Al-Basri, imam tabi'in, itu kan berguru ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini wafatnya tahun 40 lebih kurang. Mereka berusaha mengatakan bahwa Al-Hasan Al-Basri tidak bertemu Sayyidina Ali, berarti sanad zikir terputus. Nah, ini cara mereka. Bagaimana kita nanggapinnya? Kita kembali ke ahli hadis saja kalau emang mereka ngeritik hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarah Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari itu syarah terbaiknya itu syarah Imam Ibnu Hajar. Diikuti oleh muridnya Imam Sakhawi, lalu muridnya yang kedua Imam Suyuti. Mengisbat, menetapkan bahwa Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Tabi'in, betul-betul bertemu dan berguru kepada Sayyidina Ali. Mereka nggak puas itu. Jadi ingin melemahkan. Habis itu bilang apa? Oh, sanad ente kepada Ali, berarti ente Syiah. Nah, hati-hati. Kita boleh tidak senang kepada Syiah, tapi jangan nggak senang kepada Ali. Ya, bisa bedain? Boleh nggak senang ke Syiah, kritiklah Syiah nggak apa-apa, tapi berani ngeritik Ali. Orang yang disebut Syiah itu pro Ali, anti selain Ali, disebut Rafidah. Rafid itu dia menyerang selain Ali. Sedangkan orang yang mengkritisi Sayyidina Ali disebut dengan Nasibah, bukan Nusaibah ya, Nusaibah beda lagi. Nasibah,
kelompok yang suka mengejek ahlul bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Imam Al-Hakim, Sayyidina Ali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku aqrabut turuq ilallah wa ashaluha, jalan pintas menuju Allah yang paling mudah, paling dekat, yang enggak ribet-ribet, enggak perlu pakai suluk 40 hari, kira-kira begitu. Yang bayangin suluk 40 hari udah serem aja nih ya. Ada Pak metode ringkasnya. Kalau suluk 40 hari kan itu thariqah para nabi. Nabi Yunus 40 hari di perut ikan, Nabi Musa 40 hari di Tursina, Nabi Muhammad di Gua Hira 40 hari. Ali bin Abi Thalib mikir, ini kelamaan ini 40 hari ya. Terus gimana? Yang gampang wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Alaika bidmudawamati dzikrillah. Ya. Hendaklah engkau mudawamah, konsisten berzikir dalam keadaan sir ya, sepi ataupun jahar ya. Kita keraskan, kita lembutkan, ramai ataupun sendiri. Kata Sayyidina Ali, wahai Rasulullah, kalau itu saya juga udah tahu ya, kira-kira begitu kalamnya. Saya pengen yang khusus. Maka disuruh duduk ya, kamu duduk sini. Apa kata Nabi? Ghammid ainaik. Tapi di hadis Imam Hakim itu ada tambahan tengahnya. La taqumus saah. Tidak terjadi kiamat sampai tidak ada yang membaca Allah, Allah. Enggak ada kiamat kalau masih ada yang baca Allah, Allah. Tapi Dajjal keluar, Pak, walaupun ada orang baca Allah, Allah. Ya. Dajjal sama kiamat kan masih jauh. Masih jauh. Ya, tapi jauhnya bukan 1 abad, bukan enggak nyampe. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ghammid ainaik wa qul la ilaha illallah. Pejamkan matamu lalu bacalah la ilaha illallah. Pejam mata. Maka metode memejamkan mata bukanlah dari Hindu Buddha. Ya. Ini ada yang nggak ngerti hadis ini, dikira oh nggak boleh memejamkan mata. Kenapa? Tasyabuh bil Buddhiyin, menyerupai orang Buddha, menyerupai orang Hindu, nggak nyambung. Ya. Kebetulan kita sama-sama menjamkan mata, mereka menjamkan mata, itu urusan mereka, urusan kita hadis ini. Ya. Berdasarkan hadis ini kita ringkas aja cerita hadisnya. Ulama kita kemudian meriwayatkannya sebagaimana Sayyidina Ali mendapatkannya, menirukan model yang ada di situ. Menirukan ini disebut dengan hadis musalsal bizikrillah atau musalsal bitalqin. Hadis menirukan gaya guru, gaya sumbernya hadis ini, keadaan orang yang mengajarkannya, disuruh duduk, disuruh pejam mata, semuanya dibaca sekian kali, itu ditirukan semua. Namun yang meriwayatkan ini juga dua, ada versi ahli hadis pejam-pejam mata juga tapi nggak ada rasanya. Ada yang versi ahli zikir, dipejamkan mata tapi ada namanya prakondisi, dikondisikan kolbunya sehingga kolbunya siap menerima la ilaha illallah. Nah itu yang disebut talqin. Hadis ini dianggap sahih oleh Imam Hakim, tapi ketika saya teliti paling tinggi cuma hasan. Wal hasanu yuhtajju kas sahih. Hadis hasan dipakai dijadikan hujjah seperti hadis sahih. Di riwayat Imam Ahmad hadisnya juga dhaif, tapi sudah naik menjadi hasan li ghairihi. Nabi bertanya, Ubadah bin Samit, temannya Sayyidina Ali. Apa kata Nabi? Hal fikum gharib. Adakah di antara kalian orang yang gharib? Kalau versi Imam Tabarani, Imam Hakim, gharib di situ artinya orang ahlul kitab. Tapi versi ahli zikir, gharib itu orang yang belum siap menerima talqin zikir. Dan kita ini rata-rata disebut gharib.
Maka saya tidak termasuk orang yang ngobrol talqin, Pak. Kita buat conditioning, zikir dulu ya Hayyu ya Qayyum, itu metode aja ya, supaya tidak gharib. Gharib ini merasa asing, aneh, ini zikir apa lagi nih si Ustadz gitu. Itu orang yang menganggap zikir itu sesuatu yang baru. Maka gharib siapa saja yang belum mengenal bab zikir, belum menghendaki ilmu zikir, belum menghendaki talqin, belum siap ditalqin, itu disebut gharib. Ini versi kita, versi saya maksudnya ya. Maka Nabi mengatakan tutup pintu. Lalu Nabi mengajak, irfa'u aidiyakum, angkat tangan kalian. Angkatlah tangan mereka. Wa qulu la ilaha illallah, lalu bacalah la ilaha illallah. Nah, ini namanya talqin jama'i, talqin berjamaah. Nah, nanti ada saatnya kita talqin jamaah di Pekanbaru. Tapi kalau sekarang masih sendiri-sendiri, Pak ya, masih sir. Ada saatnya kalau jamaah-jamaah di sini sudah siap, udah nggak gharib lagi, baru kita bimbing zikrullah, insya Allah ya. Lalu Nabi SAW mengatakan, dengan inilah aku diutus, dengan inilah aku dibangkitkan. Itu sebabnya setelah kita zikir, kita baca apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Gimana Ustaz? Mana imam kita tadi? La ilaha illallah ya, Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin alaiha nahya, kalimat yang benar, dengan itulah aku hidup, dengan itulah aku mati, dengan itulah aku dibangkitkan. Benar kan nih? Kita hidup dengan kalimat itu, beneran? Hah? Kayaknya hidupnya pakai handphone ya. Saya aja kemana-mana bawa handphone ya. Maka supaya Allah nggak marah, saya bawa tasbih juga lah ya. Ustadz, ente tasyabuh dengan Yahudi. Loh, mana ada Yahudi pakai tasbih? Yahudi Pekanbaru kali. Ya. Baik. Jadi hadis talqin zikir, ada versi ahli hadis, ada versi ahli zikir, dan sanadnya dua-duanya bisa dipertanggungjawabkan. Betul di sana sini ada kritik, cuma secara ilmu talqin, ilmu musalsal, hadisnya menurut ahli tasawuf sahih. Karena mereka dapat dari gurunya yang sudah dapat ijazah. Nah, ini rahasia nih Pak. Ini perbedaan orang-orang tarekat sufi dengan yang tidak tarekat sufi mengajar zikir. Tarekat sufi itu ngajar zikir harus dapat ijazah dari gurunya. Yang antum benci selama ini itu ya, yang antum bilang ini khurafat, ini fanatis. Bukan, mereka itu untuk menjaga kemurnian zikrullah, itu si ustadz harus dapat izin dari gurunya, biar terjamin bahwa zikirnya benar-benar bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita malah bangga, oh saya pakai zikir pagi sore aja tak. Dapat di mana zikir pagi sore? Dapat di mana? Di YouTube ya, atau ketemu di toko kitab ya, ambil di toko buku terus amalin sendiri. Orang yang zikir tanpa berguru, dia dapat berkah tapi tidak dapat faid. Faid itu aliran nur yang Allah berikan kepada guru, diwariskan kepada murid. Apa bedanya? Kalau si murid punya guru, dia lemah, bisa ditarik oleh gurunya, bisa ditegur. Tapi kalau zikir-zikir sendiri, baca-baca maksurat sendiri, baca rotib sendiri, tanpa ada bimbingan guru, kalau kita lagi lemah, tidak ada yang negur, tidak ada yang narik. Itu bedanya. Jadi samalah, kita mau pergi satu tempat, numpang ke orang yang sudah tahu jalan, kita belum tahu jalan dan nggak punya kendaraan. Duluan mana nyampenya? Yang punya kendaraan. Nah, ini ilustrasi paling gampang. Yang paling kenal Allah siapa? Rasulullah, lalu sahabat Rasulullah, lalu tabi'in. Nah, mereka berhenti di situ, disebut salaf.
Maka mereka langsung kembali ke kitab salaf. Nggak begitu. Kitab salaf itu juga diriwayatkan dari salaf terus ke khalaf terus sampai zaman ini. Maka hatta al-yawm, ya, sampai saat ini zikir-zikir itu masih diwariskan dari kolbu ke kolbu, dari jiwa ke jiwa, dari ruh ke ruh sampai hari ini. Al-arwahu junudun mujannadah, sesungguhnya ruh itu sesama mereka saling kenal, ya, mereka berkumpul. Semoga berkumpulnya kita ini menunjukkan bahwa ruh kita bersaudara di alam sana. Amin, ya. Udah syuruk belum? Ya, khawatir udah syuruk aja. Ini banyak yang nanya, Ustadz kalau ada kajian syuruk kita sholat dulu atau ya zikir dulu atau ngapain? Kajian dulu. Karena kajian lebih wajib daripada sholat syuruk yang hadisnya dhaif. Kalau syuruk itu hadisnya dhaif. Tapi karena Imam Tirmizi yang meriwayatkannya, beliau mengatakan ulama salaf mengamalkannya naik jadi hasan. Gitu bedanya, ya. Kembali ke bab zikir. Nabi itu ada yang mengajarkan zikir secara personal, fardi namanya. Ada yang jama'i. Ada yang secara tertutup, ada yang secara terbuka. Begitu Nabi metodenya. Ada yang kadang Nabi mengajarkan satu kalimah la ilaha illallah, kadang Nabi mengajarkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Suatu kali istri Nabi Safiyah itu dia punya biji kurma sama kerikil digabung 4.000. Itu zikir dari subuh sampai Nabi balik. Nabi balik itu kira-kira waktu duha. Duhanya yang sudah naik jam 9 atau jam 10. Kira-kira kalau dari subuh sampai jam 9 berapa jam itu zikirnya? 4 jam ya? 4 jam zikir, Pak. Istri Nabi loh, ya. Nabi pulang, dalam hadis yang sahih Nabi berkata, ya, hadis Abu Daud, wahai istriku, maukah engkau aku tunjukkan zikir yang lebih afdal daripada ngitung? Yang tadi Nabi larang enggak? Enggak. Nabi enggak larang kok. Cuma Nabi lagi ingin menaikkan kurikulumnya dari zikir menghitung kepada zikir tidak perlu menghitung. Ini yang dilupakan oleh orang yang tidak punya zikir dan ijazah talqin. Jadi dia dapat hadis dijadikannya untuk menghantam zikir pakai hitungan. Nabi mengatakan di situ, afdal min dzalik, yang lebih afdal dari zikir menghitung. Bukan berarti zikir menghitung tidak bagus. Ini baik, ini lebih baik. Begitu. Hadza hasan wa hadza ahsan. Jadi bukan berarti zikir dengan menghitung itu buruk. Logikanya begitu. Tapi orang-orang yang benci kepada tasawuf dan tarekat mengatakan hadis ini adalah dalil membatalkan, melarang berzikir dengan angka. Justru sebaliknya, hadis ini adalah dalil boleh zikir dengan angka. Dan ini udah berapa bulan nih pertanyaan sama, Ustadz katanya kalau zikir pakai angka nanti kedatangan khadam. Saya mau tanya sama yang ngomong dulu, mungkin gurunya ustadznya, emang dia ngelihat alam gaib? Imam Syafi'i mengatakan, man qala ra'aitul jinna fala tuqbal syahadatuhu. Orang yang ngaku-ngaku ngerti alam jin, ya, dia bilang lihat jin, khadam segala macam, tidak diterima persaksiannya, apalagi pengajarannya. Orang kayak gitu dipercaya hari ini, Pak. Dia nggak pernah melihat alam khadam, dia nggak pernah melihat alam jin. Emang jinnya senangnya sama apa sih? Main tebak-tebakan. Iyattabi'una illa dhann. Mereka itu cuma tebak-tebakan. Ini kalau zikir pakai angka tertentu nanti datang khadam. Asal-asalan. Persoalan itu kemudian dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis ini. Baru Nabi ngajarin kuli, katakanlah wahai istriku, subhanallah bihamdi subhanallah azim, adada khalqihi wa zinata arshihi
wa ridha'a nafsihi wa midada kalimatihi. Boleh dibalik ya. Itu zikir secara ilmu hadis boleh dibaca siapa aja, tapi secara ilmu qalbu kalau belum sampai ke rasa ini maka nggak ada efeknya. Coba diterjemahkan. Subhanallah bihamdi subhanallahazim adada khalqi. Maha suci Allah, maha hebat Allah sebanyak bilangan makhluknya. Waktu antum zikir begitu, ingat lafaznya atau ingat maknanya? Saya yakin antum ingat lafaznya aja. Ternyata ahli zikir itu punya istilah, ada namanya zikir jama'i atau zikir kullu jasad. Zikir kalau zikir semua bagian tubuhnya merinding. Zikir itu sudah dilewati oleh Sayyidah Safiyah. Sekarang ada zikir di atas itu. Zikir alam semesta, itu dia. Subhanallah bihamdi subhanallahazim adada khalqihi. Maha suci Allah, maha hebat Allah sebanyak bilangan makhluknya. Maka dia pandang semua bilangan makhluk, sebanyak itulah dia angkat zikirnya kepada Allah. Siapa yang tahu jumlah makhluk Allah? Ada yang tahu Pak jumlah makhluk Allah? Di tubuh aja kita nggak tahu. Di tubuh ini berapa sel kita nggak ngerti. Karena hanya Allah yang tahu. Nah, ini rahasia lagi, naik pangkat lagi tuh Sofia. Hanya Allah yang tahu jumlah bilangan makhluk di tubuh ini dan di alam semesta. Maka zikir ini sebenarnya zikir menyerahkan makna zikir kepada yang punya nama. Ya Allah, maha suci Engkau, sesuci yang Engkau mau. Karena yang tahu jumlah makhluk cuma Engkau. Berarti ini zikir nggak pakai logika biasa lagi, dia pakai logika Nabi. Karena Nabi lah yang pernah diperjalankan melewati semua alam semesta. Ini Nabi itu udah masuk Pak ke semua lini alam. Maka disebut beliau rahmatan lil alamin. Rahmat yang rahmatnya memancar ke semua alam semesta. Jadi rambut kita aja itu dapat rahmat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir aja dapat Pak, dapat rahmat. Rahmatnya Rahman, ada rahmatnya Rahim. Semua makhluk Allah dapat rahmatnya Rahman. Tapi kalau Rahim khusus kepada orang yang percaya kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalil yang sama bisa dibaca dengan cara yang berbeda. Jangan ngotot dengan pemahaman yang saklek itu ya. Jadi dalilnya sama nih. Dalil mengenai hadis Nabi mengajarkan zikir tanpa hitungan kepada Safiyah. Ternyata itu adalah dalil juga bahwa zikir itu ada kurikulumnya. Ya, nah, itu yang disebut ijazah. Jadi Nabi ngasih ngajar Sofiyah itu ijazahnya Pak. Nah dulu pernah nggak dapat perintah pengajaran dari guru? Ayo sini saya ajarin zikir. Pernah nggak digituin sama guru? Nggak ya? Ya saya dengar orang zikir, saya zikir aja Tat, gitu ya. Nah, itu namanya taklid. Biar zikirnya berangkat dari taklid kepada ittiba, maka zikirnya harus ditalkin. Kan antum dari dulu ngomong-ngomong taklid mulu nih, kita nggak boleh taklid. Ayo, kalau zikir nggak taklid harus ambil talkin. Gitu. Cuma Sayyidina Ali Nabi talkin kan setelah kolbunya siap. Kita kan belum siap, jadi belum dikasih talkin Pak. Teman-teman BPR sebagian besar sudah kita talkin zikir tuh ya. Nggak tahu diamalin apa enggak ya, urusan mereka ya. Ada yang ngamalin, ada yang enggak ya. Baik, udah syuruk ya? Ya. Katanya mau tanya jawab. Langsung tanya jawab aja lah, untuk kali ada yang mau ditanya. Ya, fadal. Lanjut dulu. Ya udah. Jadi tadi itu dalil zikir. Jadi dalil zikir berangka dengan tidak pakai angka, dalilnya sama tuh. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nah, yang benar itu memahaminya, kita tidak mengatakan ini benar mutlak. Bahwa zikir dengan angka itu adalah kurikulum awal orang belajar zikir. Orang itu butuh angka, butuh batas, limit, butuh latihan.
namanya latihan ada angkanya. Bagaimana dengan yang mengatakan tadi zikir dengan angka tertentu bisa mendatangkan khadam? Kalau begitu Rasulullah yang pertama kedatangan khadam. Kenapa? Nabi kalau zikir angkanya berapa? 33, 10, 25, 33, 70, 100. Itu angka yang dicontohkan. Nabi nggak nyontohin kepada Sofia angka 4000. Lalu kenapa dia berzikir 4000? Apakah Sofia lebih pintar dari Rasulullah? Seperti logikanya orang yang anti logika, akal-akalan orang yang anti akal. Inti lebih pintar dari Rasulullah, kan begitu logikanya. Itu logika apaan? Jangan pakai logika nggak jelas dalam belajar, ya. Akal-akalan tapi aklud du'afa, ya. Aklul hamqa, ya. Akal tapi orang yang pikirannya nggak nyambung. Orang berlogika tapi logikanya nggak nyambung. Sama dengan ngirim Fatihah, itu mereka pakai akal-akalan loh. Kenapa? Mentok. Imamnya Ibnu Qayyim menyebutkan 29 dalil bahwa amalan orang hidup sampai ke orang mati, maka Fatihah termasuk. Mereka akal-akalin. Emang Rasulullah melakukan? Nah, itu akal-akalan namanya, Pak. Nggak pakai dalil dia nolaknya, pakai akal-akalan, ya. Saya pernah menyebutkan di masjid ini bahwa Sayyidina Abu Hurairah zikir setiap hari 12.000. Itu angka bukan? Dan itu disebutkan oleh Imam Ibn Sa'ad, Imam Zahabi, Imam Al-Mizzi, dan riwayatnya sahih. Itu Abu Hurairah kedatangan khadam kalian. Ya. Jadi zikir dengan angka tertentu, yang penting ada guru yang nyuruh. Gurunya ahli zikir punya sanad kepada Rasulullah. Itu jaminannya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat Nabi, mereka boleh berkreasi, dapat ayat, wahai orang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Uzkurullaha zikran katsira. Surat Al-Ahzab Al-41, ya. Sofiyah menganggap 4.000 itu banyak, maka dia zikir 4.000. Abu Hurairah menganggap 12.000 itu banyak, maka dia menganggap inilah penafsirannya. Jadi sahabat itu mencoba menafsirkan. Nah, tafsiran itu sampai di zaman ini menjadi sebuah thariqah. Jadi thariqah itu jangan dibayangkan orang suluk-suluk doang. Suluk itu salah satu metode dalam thariqah zikir. Ada thariqah ringkas, cuma karena ringkas hasilnya ringkas juga. Kalau yang mau khalwat 40 hari hasilnya juga lebih bagus. Orang kursus 40 hari dengan orang yang kursus cuma lewat YouTube sehari 10 menit, beda nggak hasilnya? Beda lah, ya. Kira-kira begitu Bapak Saudara Allah. Jadi kita hidupkan lagi sunnah ini, sunnah talqin zikir, sunnah zikir berjamaah, sunnah zikir sendiri-sendiri. Nah, di sini sudah ada zikir jamaah, ikutin aja, nggak usah malu-malu, ya. Ikutin zikirnya, nanti terasa gemaknya. Nah, ini ada adab kalau imam ngajak kita zikir, jangan kita mendahului imam, jangan kita lebih pelan dari imam, standar. Kapan zikir itu suaranya menjadi energi? Apabila suaranya satu frekuensi. Jadi nggak ada yang duluan, nggak ada yang telat, sama. Itu sebabnya juga ada majelis ratibul haddad. Itu kalau ratibul haddadnya mereka satu hati dan suaranya satu, semuanya akan majzub, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala dan merasakan nikmat zikir. Nah, tapi kalau nggak ada kesetaraan suara di situ, hilang deh, ya. Jadi nanti kalau imamnya zikir, ikutin, Pak, ya. Imamnya kencang, kita kencang. Imamnya lembut, lembut. Jadi imam saya sarankan tidak hanya zikir cepat, la ilaha illallah, pelan-pelan dulu, la ilaha illallah, pelan-pelan aja, Pak. La ilaha illallah, pelan-pelan, lama-lama cepat boleh, ya. Tapi jangan teriak-teriak juga pakai mic, ya. Nanti terganggu orang lain. Baik, saya rasa cukup lah, ya. Ya, fadhal, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama
Yang kedua, pertanyaan bulan puasa ini adakah Ustaz melakukan surut dan di mana kapan? Terima kasih Ustaz. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, saya jawab aja, nih masih musim corona ya. Kita WFH Pak. Maka kita buat SFH, suluk from. Tapi kalau ada zona yang sudah kuning, hijau, Bapak ke sana aja. Ya, ikut khalwat di mana aja boleh. Zikir itu intinya percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, menghormati guru, pasang adab, usul ilallah, langsung Allah terima Pak. Nggak mesti sama saya atau sama siapa gitu ya. Yang pertama tadi pertanyaannya tentang bagaimana menempatkan zikir. Kan ada hadis afdalu dzikri la ilaha illallah, hadis Imam Tirmizi. Zikir paling afdal adalah la ilaha illallah. Zikir itu terjemahan. Kalau saya nerjemahin nggak begitu. Zikir paling lezat adalah la ilaha illallah. Ada zikir juga astagfirullah. Kapan ditempatkan? Zikir istighfar itu namanya zikir prakondisioning. Jadi sebelum kita menikmati kelezatan zikrullah la ilaha illallah, bersihkan dulu wadahnya. Ini gelas saya bersihkan dulu, baru saya tuang air. Airnya bersih, tempatnya kotor, saya jijik Pak mau makan, mau minumnya. Benar ya? Kalau sudah begitu, tempatnya terbuka, kasih penutup supaya kalau ada lalat masuk dia nggak nempel ke dalam. Nah, itu disebut sholawat. Jadi sholawat itu penutup dari semua zikrullah. Jadi pangkalnya istighfar, puncaknya la ilaha illallah, ujungnya sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka siapa yang berzikir tidak dimulai istighfar, dia tidak akan merasakan getaran-getaran zikir. Siapa yang berzikir tidak sampai kepada la ilaha illallah, dia tidak akan merasakan nikmatnya dan lezatnya zikrullah. Siapa yang berzikir tidak ditutup dengan salawat kepada Rasulullah, nanti mau masuk surga tersesat mulu Pak. Di padang mahsyar baru bangunnya udah sesat, bahkan di alam barzakh dia tersesat. Jadi supaya gak tersesat bagaimana? Nah, maka ada orang gak sabar, langsung aja deh kita salawat, ya boleh juga. Banyak nih sekarang lagi banyak zikir salah penggunaan, benar gak? Lagi mau hadapin tukang sihir pakai sholawat ya. Sholawat itu mahar langit dan bumi. Ini istilah baru ya. Apa kata Nabi? Siapa yang berdiri dari satu majelis ya. Kita menambahkan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in, dia menghidupkan yang mati. Tapi di hadisnya begitu doang. La ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ini dibaca, intinya ada di la ilaha illallah. Kalau Bapak nggak fokus di kalimat setelahnya, cukup baca la ilaha illallah. Berapa kali? 100 kali. Yang nggak sempat lagi duduk, habis sholat, buru-buru mau kerja, ya di motor. Terus yang ketiga, karena semua zikir tanpa sholawat tidak sampai kepada Allah, maka wajib sholawat. Jadi sholawat itu bagi saya bukan sunat Pak. Yang bilang sunat udah lewat udah ya. Sholawat itu wajib hukumnya. Kenapa wajib? Bahkan lebih wajib dari sholat. Sholawat itu lebih wajib dari sholat. Kalau nggak ada sholawat, sholawat nggak naik. Kalau nggak ada sholawat, sholat tidak